teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pengembangan paragraf dalam bahasa Indonesia. Pengembangan paragraf. Dalam pengembangan paragraf, ada metode pengembangan paragraf yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ada kronologi. Yang kedua, ada ilustrasi. Yang ketiga, definisi. Yang keempat, analogi. Yang kelima, pengembangan dan pengotrasan. Yang keenam, sebab akibat. Yang ketujuh, pembatas satu persatu atau contoh. Yang kedelapan, repetisi. Yang kesembilan, kombinasi. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan paragraf. Yang pertama ada kronologi. Pengembangan secara kronologi disusun menurut susunan waktu atau the order of time. Pada umumnya dipakai dalam paragraf kisahan atau naratif dengan mengembangkan setiap bagian dalam proses. Pengembangan itu dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat atau melakukan sesuatu secara berurutan, selangkah demi selangkah menurut perututan waktu. Sejalan dengan itu, perincian tulisan diatur semakin ke bawah, semakin memberikan kesan penting, yakni mulai kurang penting atau menarik sampai ke bagian yang paling menarik pada akhir tulisan. Seperangkat kata dapat digunakan sebagai penanda perututan waktu itu, seperti pertama-tama, mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan akhirnya. Yang kedua ada metode secara ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi digunakan dalam paragraf paparan atau ekspositoris untuk menyajikan suatu gambaran umum atau khusus tentang suatu prinsip atau konsep yang dianggap belum dipahami oleh pembaca. Pengembangan paragraf ini biasa digunakan oleh penulis yang ingin memaparkan sesuatu yang dilihatnya. Pemaparannya disajikan mengikuti kesan demi kesan yang ditangkap oleh indera penglihatannya. Dengan mengambil posisi tertentu, pemaparan dimulai secara berurutan dari benda yang terdekat ke benda yang lebih jauh atau dalam letaknya dari satu ruang ke ruang lainnya. Kesinambungan antara bagian yang dipaparkan harus terjaga agar isi paragraf dapat memahami dan diikuti oleh pembaca. Selanjutnya, ada metode pengembangan paragraf secara definisi. Merupakan persyaratan yang tepat mengenai arti suatu kata atau konsep. Definisi yang baik akan menunjukkan batasan-batasan pengertian suatu kata secara tepat dan jelas. Dalam pola ini, pikiran utama yang mengawali paragraf dikembangkan dengan memberikan definisi dari istilah inti dalam pikiran utama. Pengembangan selanjutnya adalah dengan menguraikan hal-hal yang dapat menjelaskan definisi itu. Yang keempat, ada pengembangan paragraf secara analogi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi yang khusus. Dalam pengembangan ini diberikan satu contoh gambaran yang berbeda, tetapi mempunyai kesamaan baik bentuk maupun fungsi untuk menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu yang tidak dipahaminya dengan baik. Pengembangan dengan analogi ini biasanya digunakan untuk membandingkan sesuatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi yang kurang dikenal. Yang kelima ada metode pengembangan paragraf secara pembandingan dan pengontrasan. Dalam pengembangan paragraf ini, pembandingan digunakan untuk membandingkan dua unsur atau lebih yang dianggap sudah dikenal oleh pembaca. Di satu pihak memiliki kesamaan, sedangkan di pihak lain mempunyai perbedaan. Pengembangan paragraf dengan pengontrasan tertolak dari adanya dua unsur atau lebih yang sama, tetapi menunjukkan ketakserupaan pada bagian-bagiannya. Pengembangan paragraf yang menunjukkan pembandingan pada umumnya ditandai dengan kata-kata seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan dengan, dan sementara itu. Sementara itu, pengembangan paragraf yang menunjukkan pengontrasan pada umumnya ditandai dengan kata
kata yang mengandung makna pengembangan seperti akan tetapi, berbeda dengan, bertentangan dengan, lain halnya dengan, dan bertolak belakang dari. Selanjutnya, yang keenam ada pengembangan paragraf secara sebab akibat. Dalam pengembangan ini, suatu paragraf mungkin berupa satu sebab dengan banyak akibat atau banyak sebab dengan satu akibat. Sebab dapat berfungsi sebagai pikiran utama dan akibat sebagai pikiran penjelas, atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat merupakan pikiran utama, untuk dapat memahaminya perlu dikemukakan sejumlah penyebab sebagai perinciannya. Sebab akibat sebagai pikiran utama dapat ditempatkan pada bagian permulaan atau bagian akhir paragraf. Pengembangan ini dipakai dalam tulisan ilmiah atau keteknikan untuk berbagai keperluan. Antara lain, yang pertama, mengemukakan alasan yang masuk akal. Yang kedua, memberikan suatu proses. Yang ketiga, menerangkan mengapa sesuatu terjadi demikian. Yang keempat, meramalkan urutan peristiwa yang akan datang. Selanjutnya, yang ketujuh, ada metode pengembangan secara pembatas satu persatu atau contoh. Pengembangan paragraf dengan pembatas satu persatu atau contoh kalimat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca karena gagasan utama kalimat topik masih dianggap terlalu umum sifatnya. Dalam kalimat penjelas, gagasan utama dalam kalimat topik itu diuraikan dengan memberikan contoh-contoh konkret. Dalam pengembangan paragraf ini, pikiran utama dikembangkan dengan penjelas yang berupa contoh. Contoh itu kemudian diuraikan dengan berbagai keterangan yang dapat memperjelasnya. Dengan contoh yang diuraikan dengan penjelas-penjelas itu, pembaca dapat lebih mudah memahami isi paragraf. Sumber pengalaman sangat efektif untuk dijadikan contoh, tetapi sebuah contoh sama sekali tidak berfungsi untuk membuktikan pendapat seseorang. Contoh dipakai sekadar untuk menjelaskan maksud penulis. Yang kedelapan ada metode secara repetisi. Dalam perkembangan paragraf secara repetisi ini, sebuah pokok bahasan ditampilkan secara berulang pada kalimat berikutnya. Cara pengembangan dengan pengumpulan ini juga dapat dimasukkan untuk menekankan pokok persoalan atau pokok bahasa dalam paragraf itu. Yang kesembilan ada metode pengembangan paragraf secara kombinasi. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan memadukan repetisi, terutama repetisi kata-kata kunci atau kata ganti dengan analogi. Pengembangan paragraf dengan kombinasi ini paling sering digunakan oleh penulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Cara pengembangan ini memang paling mudah dilakukan. Sekian untuk materi pengembangan paragraf ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih.